Kipas angin adalah sebuah alat untuk mengipas angin. Ketika kalian pencet, kipasnya berputar. Komponen yang membuat kipas ini berputar tidak lain tidak bukan adalah sebuah dinamo yang ada di dalam kipas angin tersebut. Buat kalian yang pernah membongkar kipas angin, kalian pasti pernah menemukan makhluk hitam berbentuk kotak seperti ini yang dikenal sebagai kapasitor. Di setiap dinamo kipas angin atau dinamo AC satu fasa itu pasti ada kapasitornya. Dan tidak sedikit juga yang penasaran fungsi kapasitor pada dinamo kipas ini sebenarnya apa saja. Oke, di dalam video ini kita bakal bahas soal kapasitor ini. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro. Oke, di video kali ini kita bakal membahas kapasitor yang ada di dalam motor satu fasa. Nah, kenapa sih kapasitor ini perlu ada pada motor satu fasa? Kalau sampai nggak ada kapasitor ini, motornya malah nggak bisa berputar. Oke, kebetulan di sini saya punya video animasi tentang gimana cara kerja sebuah motor satu fasa. Nah, di sini saya bakal jelaskan berdasarkan video ini aja gimana sebenarnya cara kerja motor satu fasa sehingga membutuhkan kapasitor. Pertama-tama saya bakal kasih tahu ke kalian di motor ini, ininya satu coil ya, atas dan bawah ini satu coil dan ininya satu coil. Karena ini nggak kelihatan ya, jadi saya kasih tahu duluan. Artinya ini sama ini nyambung, ini sama ini nyambung. Tapi ini sama ininya nggak nyambung ya teman-teman. Di sini kapasitornya dihubungkan melalui coil yang ada di tengah ini. Oke, sekarang saya bakal play videonya dan kita lihat apa yang terjadi di sini. Nah, kalian bisa perhatikan. Oke. Kenapa kita membutuhkan kapasitor di sini? Nah, karena ini adalah motor satu fasa atau motor AC ya. Pastinya kita nyambungnya ke listrik AC. Arus AC itu seperti yang kalian tahu, itu adalah arus yang berbolak-balik atau nggak punya kutub positif negatifnya. Nah, gimana bisa kita mau memutarkan motor AC menjadi putaran searah sedangkan listriknya bolak-balik gitu ya? Disinilah munculnya peran kapasitor, di mana kapasitor ini adalah sebagai penentu arah putaran sebuah motor listrik satu fasa. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman. Saya ulangi lagi videonya. Untuk yang di awal ini tadi, di saat kutub positif arus listrik masuk ke kabel yang ini, arusnya bakal mengalir ke coil yang ini. Dan coil ini akan menghasilkan kutub magnet utara. Dan coil yang satunya lagi yang bersamaan dengan ini bakal menghasilkan kutub selatan. Jadi di sini N, di sini S ya teman-teman. Arus yang sama tadi juga bakal lewat sini juga, pergi ke coil yang di sebelah kanan ini. Dan ini juga menghasilkan kutub utara. Dan di sebelahnya juga kutub selatan. Namun ini arus listriknya itu mengalir seri lewat kapasitor ini. Nah, apa yang terjadi di sini ketika kapasitornya udah tercas penuh ya, atau dicas penuh, ini arusnya udah nggak bisa mengalir lagi. Lalu kutub di sini juga hilang, meninggalkan hanya ini saja yang masih hidup. Setelah itu arus listriknya berbalik lagi, positifnya masuk ke sebelah sini. Kebalikan dari yang tadi, coil yang di atas ini bakal menjadi kutub utara dan yang di bawah ini menjadi kutub selatan. Di sini juga hal yang sama terjadi. Di sini menjadi kutub utara, di sini menjadi kutub selatan. Ketika kapasitornya udah full, arus listrik udah nggak bisa mengalir lagi melewati coil ini dan menyisakan kutub utara dan kutub selatan di coil yang di atas dan di bawah ini. Proses ini bakal berulang-ulang ngikutin frekuensi arus listriknya. Kalian perhatikan, karena efek kapasitor ini di sini terhasilnya medan magnet berputar seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Kita ulangi lagi. Kalian perhatikan kursor saya. Ini kan menghasilkan medan magnet berputar yang bisa ditunjukkan sama putaran yang di tengah ini ya.
Nah, seperti itulah peran kapasitor yang ada di sini. Nah, misalnya kapasitor ini nggak ada, ini nggak bakal menghasilkan medan magnet berputar, melainkan berbolak-balik dan nggak ada arahnya. Jadi motor ini nggak bisa berputar. Karena adanya kapasitor di sini, dia memungkinkan untuk motor ini bisa berputar seperti ini. Sudah pasti proses ini nggak seperlahan ini ya teman-teman, karena ini hanya animasi, ini ditunjukkan secara perlahan biar mudah difahami. Karena prosesnya cepat, maka dari itu nilai kapasitor yang digunakan pada motor listrik kebanyakannya kecil, paling-paling cuma 1 mikrofarad atau 2 mikrofarad doang, agar kapasitornya bisa terisi lebih cepat. Tidak boleh dia menggunakan kapasitor yang faradnya terlalu besar, karena bisa mengakibatkan short yang terlalu lama dan menyebabkan ledakan, seperti orang nggak punya kerjaan yang satu ini. Kalau begitu gimana caranya untuk membuat motor ini berputar balik atau berputar berlawanan arah jam? Maksudnya ke sini ya. Caranya gampang aja, kita lihat video yang kedua. Untuk kapasitornya ini cuma tinggal pindahkan saja sambungannya ke bawah, dan ini tadi aslinya di bawah, sekarang kita pindahkan ke atas. Nah, tinggal ganti itu aja. Efek yang sama terjadi seperti tadi, namun putarannya terbalik. Apakah kalian bisa perhatikan bahwa medan magnet berputar terbalik berlawanan dengan arah jam? Seperti itu ya cara kerja daripada motor AC satu fasa. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti penjelasan saya tentang cara kerja motor listrik AC satu fasa. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian bertanya-tanya, apakah benar kapasitor ini bisa mengalirkan listrik? Bisa teman-teman, namun cuma sebentar saja. Di saat kapasitornya ini masih dalam kondisi kosong atau dalam kondisi penuh, namun dicas dengan kutub yang berlawanan. Untuk membuktikan hal itu, saya bakal bereksperimen langsung menggunakan sebuah kapasitor dan rangkaian yang sederhana. Oke teman-teman, di sini saya memakai kapasitor kipasnya langsung. Kapasitor yang tadi ya, ini saya rangkai seri dengan lampu LED seperti ini. Lalu akan saya kasih tegangan daripada power supply secara bolak-balik ya nanti. Nah, tegangannya ini nggak besar, cuma sekitar 3 volt aja, cukup buat nyalain LED-nya. Kalian perhatikan di saat saya menyuntik tegangan ke kaki LED dan satunya lagi ke kabel kapasitornya, kalian perhatikan LED-nya berkedip sebentar lalu mati. Kemudian saya balik lagi arahnya dan kalian lihat LED-nya menyala lagi sebentar lalu mati. Ya kayak gitu ya teman-teman. Ini menandakan kalau kapasitor ini bisa mengalirkan listrik di saat kapasitornya masih dalam kondisi kosong. Namun arus listrik bakal berhenti mengalir ketika kapasitornya udah penuh. Eksperimen ini membuktikan bahwa video animasi yang kita bahas sebentar tadi benar adanya. Seperti itulah yang terjadi di dalam sebuah motor AC satu fasa. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja penjelasan saya tentang video ini. Semoga bisa memberi manfaat buat kalian yang belum tahu atau yang baru tahu juga. Ya, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.